Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Yesar Dangla dengan C2401221013, Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB University. Pada praktikum biologi perikanan kali ini mengenai laboratorium pertumbuhan, yaitu tentang distribusi frekuensi panjang, hubungan panjang bobot, dan faktor kondisi. Berikut adalah data yang sudah disajikan. Langkah yang pertama adalah kita mengurutkan terlebih dahulu jenis kelamin dari yang jantan kemudian ke betina untuk mempermudah dalam perhitungan berikutnya. Kita blok semua data, kemudian kita ke short and filter, kemudian custom short. Nah, pada short by kita ganti menjadi jenis kelamin C2A, kemudian oke. Data sudah berganti menjadi urutan pada jenis kelamin jantan, kemudian betina. Nah, kemudian langkah yang berikutnya kita kemudian menentukan jumlah data atau N. Nah, sama dengan count kemudian blok semua pada nomor ikan. Dan kurung tutup. Bentar. Data ke N adalah 140 atau jumlah dari data tersebut adalah 140. Kemudian menghitung nilai maksimum adalah sama dengan max klik keseluruhan data pada panjang total. Dan enter. Kemudian pada nilai minimum adalah sama dengan min. Klik keseluruhan juga pada panjang total. Dan enter. Kemudian pada jumlah kelas, yaitu sama dengan 1 ditambah 3,32 dikalikan dengan log kemudian klik N. Data N, kemudian kurung tutup, enter. Nah, jumlah kelas 8,1251, kemudian dibulatkan menjadi 9. Kemudian pada wilayah sama dengan nilai maksimum, dikurangi dengan nilai minimum dan enter. Kemudian pada lebar kelas sama dengan wilayah dibagi slash dibagi dengan jumlah kelas pada yang sudah dibulatkan. Nilai yang sudah dibulatkan, kemudian enter. Nah, temu dengan 8,444, kemudian dibulatkan menjadi 8. Nah, kemudian pada jarak kelas sama dengan kita kan jarak kelas dengan rumus ditambah lebar kelas ditambah dengan NST. Nah, pada NST
ini bernilai 1. Jadi pada lebar kelas sama dengan lebar kelas ditambah dengan nilai NST. Enter. Kemudian lanjut kita menghitung nilai SKB, SKA, SK, BKB, BKB, BKA, BK, XI, dan FI total. Nah, pada nilai SKB, yang pertama sama dengan klik pada nilai minimum, dan enter. Nah, kemudian nilai SKA itu sama dengan nilai SKB ditambah dengan lebar kelas, kemudian kita string pada awal huruf dan string dengan menggunakan dolar pada awal dan akhir sebelum angka, kemudian enter. Kemudian klik 2 kali. Kemudian pada nilai untuk di bawah SKB yaitu sama dengan nilai SKB awal, kemudian ditambah dengan jarak kelas, kemudian string kembali dengan menggunakan dolar. Kemudian enter. Ya, kemudian pada ini pun kita tanya. Baik. Kemudian pada nilai SK itu sama dengan nilai SKB, terus simbol dan, kemudian simbol dan, kemudian strip, kemudian SKA, yang pada SKA, kemudian enter. Kemudian klik 2 kali. Nah, sirkular. Kemudian untuk menghitung SKB yaitu sama dengan BKB, sama dengan SKB min kurung buka setengah 1 2 dikali nilai NST, kemudian kurung tutup. Kemudian pada nilai NST ini kita string kembali dan enter. Klik 2 kali. Kemudian untuk BKA itu sama dengan nilai SKA ditambah kurung buka setengah dikalikan nilai NST, kemudian string lagi, kemudian string, kemudian kurung tutup, enter. Kemudian klik 2 kali. Kemudian untuk menghitung nilai BK yaitu sama dengan BKB simbol dan dengan
strip, kemudian nilai dari BKA, enter. Lebar kembali, kemudian klik 2 kali. Kemudian untuk menghitung nilai XI, yaitu sama dengan SKB, nah SKB ditambah, SKB ditambah dengan nilai SKA dan kurung tutup, kemudian dibagi 2, enter. Kemudian klik 2 kali. Nah, untuk menghitung FI total itu blok dulu data ini, kemudian sama dengan frekuensi, kemudian data dari panjang total. Dari panjang total, kemudian titik koma, kemudian seluruh data pada SKA, blok data juga pada SKA, kemudian kurung tutup, kemudian kontrol shift enter. Kemudian kita membuat histogram pada insert, klik ini, kemudian select data, add data, kemudian pada add series, kemudian isi dengan FI total, enter. Oke. Kemudian pada edit isi dari SK, nilai SK. Dan oke. Dan klik ini, checklist pada akses, title, kemudian hapus, kemudian guideline hapus, red line, exist title. Pada sumbu Y kita klik, kemudian fill, kemudian solid line, kemudian warna ganti hitam, kemudian pada width ganti 1 pt, kemudian
Eh, Begitu juga kita pada sumbu X itu fill and line kan menjadi solid dan width naikkan kemudian klik pada bagian histogram, fill and line lagi, kemudian pada warna ganti dengan warna hitam. Oke. Warna hitam. Kemudian pada sumbu Y kita ganti title-nya menjadi kita ubah menjadi frekuensi frekuensi total dan pada sumbu X menggunakan selang kelas kemudian border pada luar, kemudian no fill, kita klik no line, ya, ubah ya no line juga, ya. Kemudian ubah jadi Times New Roman. Times New Roman. Nah, berikut adalah data hasil dari distribusi frekuensi panjang total dengan histogram berikut. Nah, ini juga sudah tersaji data dari distribusi frekuensi ikan jantan. Dan distribusi frekuensi ikan betina. Kemudian selanjutnya kita menghitung hubungan panjang bobot. Nah, pada data hubungan panjang bobot tentukan dulu yaitu log L.
sama dengan log data pada panjang total log sampai data terakhir, kemudian enter. Empat angka di belakang koma. Empat angka di belakang koma. Sudah, kemudian pada log W yaitu sama dengan log, kemudian klik pada bobot ikan, log semua data pada bobot ikan, kemudian enter. Data ini 4 angka, akan koma. Sudah. Kemudian selanjutnya menentukan yaitu sigma X. Nah, untuk menentukan sigma X yaitu sama dengan sum terus keseluruhan dari log L atau X. Enter. Dan pada sigma Y yaitu sama dengan sum log pada log W. Kemudian enter. Nah, kemudian pada sigma X pangkat 2 yaitu sama dengan sum SQ, kemudian log pada log L atau nilai X. Enter. Kemudian pada sigma Y pangkat 2 sum SQ log W atau Y. Enter. Kemudian untuk menentukan sigma XY itu sama dengan sum produk kemudian blok log L atau nilai X titik koma kemudian enter. Nah, kemudian untuk menghitung X bar itu sama dengan average kemudian log L
sampai ke bawah. Kemudian enter. Kemudian pada y bar sama dengan average terus klik ada block W, enter. Kemudian untuk menentukan jumlah data yaitu dengan atau n yaitu dengan sama dengan count blok pada nomor ikan dan enter. Nah, kemudian nilai B atau slope yaitu dengan sama dengan XY. Sorry, sebelum itu samakan dulu untuk semua belakang koma 4 angka. Sudah. DB atau nilai slope yaitu sama dengan XY, sigma XY, kemudian kurang minus XY, kemudian kurung minus kurung buka 2 kali, kemudian 1 per nilai n, kemudian dikali dengan sigma x, kemudian dikali dengan sigma y, kemudian kurung tutup 2 kali, kemudian dibagi kurung buka x pangkat 2, kemudian kurangi kurung buka 2 kali, kemudian 1 dibagi n kali, kemudian kurung tutup, kemudian dikali sigma x kali kurung buka sigma pangkat 2, kurung tutup 3 kali, kemudian enter. Nah, kemudian untuk menentukan nilai A atau intercept yaitu dengan sama dengan X bar, kemudian min angka P dikali dengan X bar, untuk menentukan nilai A atau intercept yaitu dengan sama dengan Y bar min nilai B dikali dengan X bar, kemudian kurung tutup, enter.
Nah, kemudian untuk mencari nilai antilog yaitu sama dengan 10 pangkat nilai A. Bentar. Kemudian untuk menentukan jawab yaitu dengan 10 dipangkat dengan nilai A. Kemudian eh, sudah pada antilog yaitu 0,0007. Kemudian pada nilai W yaitu nilai antilog ini antilog 0,007 L, kemudian pangkat nilai dari B atau nilai dari slope. Kemudian interpretasinya yaitu setiap penambahan satu satuan panjang akan mempengaruhi bobot sebesar 2,6164. Nah, kemudian kita memasuki tabel sidik ragam. Yang pertama adalah kita menghitung DBR terlebih dahulu. Nah, DBR itu yaitu 1. Kemudian kita menghitung DBS. Nah, nilai dari DBS itu yaitu N sama dengan N dikurangi dengan 2. Enter. Kemudian nilai dari DBT yaitu sama dengan N dikurangi 1. Enter. Nah, kemudian pada JKR yaitu sama dengan nilai B dikali kurung buka 2 kali XY, kemudian kurangi kurung buka 2 kali 1 dibagi nilai N kurung tutup, kemudian dikali sigma X, kemudian dikali sigma Y kurung tutup, kemudian enter. Kemudian untuk menghitung jika jika JKT, kita menghitung JKT terlebih dahulu yaitu sama dengan sigma sigma Y sigma Y 2 sigma Y pangkat 2 min
kali 1 dibagi N dan kurung tutup dan dikali kurung buka sigma Y pangkat 2 kemudian kurung tutup lagi dan enter. Nah, untuk mencari nilai JKS yaitu sama dengan nilai dari JKT dikurangi dengan nilai JKR kemudian enter. Sorry. Nah, untuk menghitung nilai JKS yaitu sama dengan nilai JKT dikurangi dengan nilai JKR dan enter. Kemudian untuk menghitung nilai KT. Nah, untuk menghitung nilai KTR yaitu sama dengan nilai dari JKR kemudian dibagi nilai DBR. Nah, kemudian KTS juga sama JKR dibagi dengan DBS. Ini enter. Kemudian untuk menghitung F hitung yaitu sama dengan KTR itu dibagi dengan KTS. Enter. Kemudian untuk menghitung F tab itu sama dengan fin V dan karena skala percayaan 0,05 kemudian titik koma DBR kemudian titik koma DBS kemudian kurung tutup enter. Nah, kemudian untuk mencari R pangkat 2 itu sama dengan JKR dibagi JKT. Enter. Nah, pada hipotesis 0 atau panjang tidak mempengaruhi bobot dan H1 yaitu panjang mempengaruhi bobot. Nah, untuk H0 itu dari F hit dikurangi F tab. Nah, untuk H1 itu F hit lebih besar dari F tab. Nah, nilai dari terpangkat ini atau R squared itu dari interval ini untuk tingkat hubungannya. Nah, jadi interpretasinya berdasarkan SK 95% didapatkan nilai F hitung lebih besar dari F tab. Maka hipotesisnya H1 yang artinya panjang mempengaruhi bobot serta didapatkan juga nilai R square sebesar 0,8279 dengan tingkat hubungan sangat kuat. Nah, 0,8 sangat kuat. Kemudian pada uji T H2 B sama dengan 3 yaitu isomerik dan untuk H1 B tidak sama dengan 3 yaitu alometrik. Kemudian kita menentukan dulu nilai dari SB pangkat 2. Nah, yaitu sama dengan nilai dari KTS dibagi dengan
X kuadrat, kemudian kurung 2 kali, kemudian 1 dibagi N, 1 dibagi N, kemudian kurung tutup dikali kurung buka sigma X dibagi 2 kurung tutup 3 kali, dan enter. Pada SB yaitu sama dengan square dari SB pangkat 2 kurung tutup enter. Kemudian untuk menghitung T, hitung dengan sama dengan BS nilai B kurung nilai B dikurangi 3 kurung tutup, kemudian dibagi dengan SB dan kurung tutup. Nah, kemudian tetep itu sama dengan tin V karena skala persen 95% berarti 0,05, kemudian titik koma DBS, kemudian kurung tutup enter. Nah, didapat yaitu kesimpulan berdasarkan SK 95 derajat 95% didapatkan T hitung lebih besar dari tetep, maka hipotesisnya adalah H1 yang artinya pola pertumbuhan ikan bersifat alometrik negatif atau pertumbuhan panjang lebih dominan dibandingkan kemudian dapat kesimpulan yaitu berdasarkan SK 95% didapatkan T hitung lebih besar dari tetep, maka hipotesisnya adalah H1 yang artinya pola pertumbuhan ikan bersifat alometrik negatif atau pertambahan panjang lebih dominan dibanding dengan pertambahan bobot. Dengan hasil ini. Nah, ini adalah tabel histogram yang disajikan dari hubungan panjang bobot total. Dan ini adalah data dari hubungan panjang bobot pada ikan jantan. Dengan grafik ini. Dan pada hubungan panjang bobot ikan betina didapatkan hasil ini. Dan grafik seperti ini. Selanjutnya kita akan masuk kepada faktor kondisi. Nah, pada perhitungan data faktor kondisi, kita terlebih dahulu yaitu mengurutkan data dari panjang total. Nah, pada data ini sudah saya urutkan. Kemudian sudah tersaji nilai SKB, SKA, SK, FI total. Kemudian dari data
sebelumnya. Nah, pada FI total nilai A, B, dan antilog dari perhitungan sebelumnya. Kemudian kita mencari yaitu faktor kondisi. Nah, untuk mempermudahnya, pada faktor kondisi ini kita bedakan berdasarkan setiap warna berdasarkan selang kelas. Kita bedakan setiap perbedaan warna pada selang kelas. Kemudian nilai rumus dari faktor kondisi sendiri itu yaitu FK sama dengan W per A kali L dipangkatkan dengan B, yaitu sama dengan bobot ikan, kemudian dibagi dengan antilog A dengan A dan dikali dengan panjang total. Kemudian dengan B. Nah, sebelum itu string terlebih dahulu. Kemudian bukan klik 2, Ctrl Z dengan tambahkan pada data tersebut untuk mempercepat. Pada faktor kondisi sendiri itu harus menggunakan cara satu-satu per selang kelas. Jadi beda-beda gitu. Nah, kemudian kita langsung ke perhitungan FK rataan. Itu sama dengan average faktor kondisi. Nah, dan string dan kemudian enter. Nah, untuk mempercepat sudah disajikan data yang selanjutnya. Kemudian pada perhitungan stdef itu sama dengan stdef dan blok juga per warna atau per selang kelas, kemudian enter. Nah, ini sudah disajikan juga datanya untuk mempercepat. Kemudian ini adalah grafik dari faktor kondisi total. Kemudian pada ini adalah data faktor kondisi untuk ikan jantan dengan tabel dengan grafik seperti ini. Kemudian pada faktor kondisi ikan betina
dengan data seperti ini dan grafik seperti ini. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.